Bisa menggemparkan dunia sepak bola Asia. Begini pernyataan keras Chef Sali dan Park Hang-seo usai leg kedua Indonesia U22 vs Mali di Pakansari. Mereka sampai menyebut Indra Syafri begini. Benarkah publik ini menunggu keputusan cepat Erick Thohir? Pertandingan leg kedua antara Timnas Indonesia U22 dan Mali U22 yang digelar di Stadion Pakansari Bogor benar-benar menyisakan gemuruh besar, bukan hanya di tanah air, tetapi menggetarkan telinga para pecinta sepak bola di seluruh ASEAN. Laga yang merupakan bagian dari kalender internasional FIFA Matchday November 2025 itu telah berakhir, namun dampaknya jauh melampaui skor akhir. Dan yang menguatkan gemuruh itu adalah dua sosok besar Asia Tenggara, legenda sepak bola Malaysia Chef Sali, serta mantan pelatih Vietnam yang sangat disegani, Park Hang-seo. Kedua figur ini sama-sama melontarkan komentar pedas dan tajam terhadap performa Timnas Indonesia U22 dan khususnya terhadap pelatih kepala Indra Syafri. Dari laporan Garuda News, pertandingan tersebut sebenarnya menunjukkan peningkatan intensitas permainan Indonesia jika dibandingkan dengan leg pertama, di mana Garuda Muda dibantai 0-3 oleh Mali U22. Namun meskipun secara permainan tampak lebih berani, hasil akhir dan pola permainan yang masih berulang membuat banyak pihak kecewa. Bahkan kritik yang datang kali ini tidak tanggung-tanggung, langsung dari dua tokoh yang sangat dihormati dan dikenal sangat objektif ketika menilai permainan di ASEAN. Chef Sali yang menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi nasional Malaysia memberikan reaksi panjang yang kemudian viral di berbagai platform sosial media. Ia memuji beberapa pemain Indonesia seperti Ivar Jenner yang tampil dominan di lini tengah dan Rafael Struijk yang disebutnya memiliki kelas Eropa dalam hal mobilitas dan visi permainannya. Namun pujian itu tak lebih dari pembuka untuk kritik yang jauh lebih keras terhadap gaya melatih Indra Syafri. Dalam pernyataannya, Chef Sali mengatakan, "Saya mengakui Timnas Indonesia U22 sangat siap untuk SEA Games 2025. Saya melihat sosok Ivar Jenner dan Rafael Struijk memang menjadi penopang utama kekuatan tim ini. Tapi sangat disayangkan, pelatihnya Indra Syafri tidak mampu mengeluarkan permainan terbaik Indonesia." Pernyataan itu langsung memancing reaksi warganet Indonesia yang mulai mempertanyakan keputusan PSSI mempertahankan Indra jika polanya dirasa tak berkembang. Sevi tidak berhenti di situ, ia mengungkapkan bahwa permainan Indonesia terlihat sama saja sejak beberapa tahun lalu. Tidak ada inovasi signifikan, tidak ada improvisasi, dan tidak ada langkah berani untuk bertransformasi. Ia mengatakan, hampir tidak ada yang berubah dari hasil di laga pertama ketika Indonesia kalah 3-0 oleh Mali U22. Dari zaman Evan Dimas 2013 sampai hari ini pola mainnya masih begitu-begitu saja. Bola ke sayap, lewati satu pemain, cutback. Itu taktik lama, sudah usang, tidak cukup untuk menang SEA Games. Pernyataan CV langsung membuat panas jagat sepak bola ASEAN. Banyak yang awalnya diduga CV hanya akan mengomentari secara ringan, namun ternyata ia memilih untuk melakukan kritik terbuka yang sifatnya struktural. Dia mengkritik taktik, pendekatan permainan, dan sekaligus memberi saran langsung kepada Ketum PSSI Erick Thohir. Dalam komentar berikutnya, CV bahkan menyarankan agar PSSI segera mengganti Indra Syafri sebelum terlambat. Ia berkata, "Saya sarankan Ketum PSSI Erick Thohir untuk segera memecat Indra Syafri sebelum semuanya terlambat. Kasihan pemain top kelas Eropa seperti Ivar tidak dikeluarkan permainan terbaiknya." Ini bukan sekedar kritik teknis, ini sudah menyentuh ranah kebijakan tertinggi dalam tubuh PSSI. Sementara itu, CV juga menyinggung kondisi sepak bola Malaysia yang sedang dilanda skandal pemalsuan data 7 pemain naturalisasi, membuatnya semakin sedih melihat tetangganya Indonesia justru punya potensi besar, namun terhambat oleh taktik pelatih. Ia sampai berkata, "Saya jujur menangis. Indonesia sudah persiapan SEA Games, permainannya berkembang. Negara saya malah kacau tak tentu arah." Komentar ini malah memperkuat opininya bahwa Indonesia seharusnya memanfaatkan momentum emas ini, namun sayangnya menurut dia belum ada keberanian dari pelatih. Namun gelombang kritik tidak berhenti sampai CV. Figur kedua yang membuat situasi semakin mendidih adalah mantan pelatih Timnas Vietnam, Park Hang-seo. Pria yang berhasil membawa sepak bola Vietnam ke level tertinggi dalam sejarah modern mereka. Karakternya yang tegas dan analisanya yang keras membuat komentarnya sangat diperhatikan oleh publik sepak bola ASEAN. Dalam wawancara kepada media Korea Selatan, Park Hang-seo turut menyampaikan kekecewaannya terhadap taktik yang digunakan Indonesia.
Ia mengatakan, Indonesia gagal menunjukkan perbaikan signifikan dalam taktik dan strategi. Meskipun ada pemain-pemain yang bagus secara individu, tetapi secara kolektif permainan tidak berkembang. Park memberikan penilaian tajam terhadap Indra Syafri. Saya harus jujur, saya kecewa berat dengan taktik murahan dan kuno yang dimainkan Indra Syafri dalam laga melawan Mali. Itu bukan sepak bola modern. Itu bukan sepak bola yang bisa juara SEA Games. Komentar seperti ini sangat jarang dilontarkan sosok seperti Park, apalagi diarahkan kepada negara lain di kawasan ASEAN. Ia juga menambahkan bahwa pertandingan melawan Mali seharusnya momen penting untuk mengukur kesiapan Indonesia menghadapi turnamen besar seperti SEA Games. Namun menurut Park, yang terlihat justru kegagalan untuk menunjukkan identitas permainan yang jelas. Indonesia terjebak dalam pola permainan yang mudah dibaca. Sangat mudah ditebak, Mali hanya menunggu dan menyerang balik. Park bahkan memperingatkan PSSI secara langsung. Kalau PSSI tidak segera memecatnya, ini akan jadi masalah besar. Indonesia tidak bisa juara SEA Games dengan pola permainan seperti ini. Peringatan dari pelatih sekelabir Park bukan sesuatu yang bisa disepelekan. Mengingat ia tahu persis bagaimana membentuk tim juara dan bagaimana berkompetisi menghadapi Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Myanmar dalam kompetisi sekelas AFF dan SEA Games. Komentar-komentar pedas ini viral di seluruh platform media sosial Indonesia, Malaysia, Thailand, hingga Vietnam. Bahkan di forum-forum sepak bola ASEAN seperti ASEAN Football Talk, Reddit Asian Football, dan berbagai grup Facebook pecinta bola Asia Tenggara, topik ini menjadi pembahasan utama selama berjam-jam. Banyak yang pro kepada CV dan Park karena mereka berbicara berdasarkan analisis bukan emosi. Namun tidak sedikit pula fans Indonesia yang membela Indra Syafri mengatakan bahwa dua pertandingan melawan Mali tidak bisa menjadi patokan mutlak karena Indonesia tengah melakukan eksperimen komposisi pemain. Sementara itu tekanan publik tanah air kini mengarah pada satu nama, Erick Thohir, Ketua Umum PSSI. Publik menunggu apakah ia akan mengambil langkah cepat dan tegas sebagaimana yang disampaikan secara langsung oleh CV Sali dan Park Hang-seo. Banyak fans berharap Erick Thohir mau mempertimbangkan pergantian pelatih jika memang diperlukan demi mencapai target emas SEA Games 2025. Namun ada juga yang menilai bahwa PSSI harus menilai situasi secara objektif dan tidak terburu-buru hanya karena kritik publik. Beberapa analis sepak bola nasional menyebut bahwa Indra masih punya kesempatan memperbaiki tim karena SEA Games masih beberapa bulan lagi. Namun tetap saja kritik dari dua sosok sebesar CV dan Park memberikan tekanan besar yang sulit diabaikan. Tidak bisa dipungkiri pertandingan kontra Mali memang menunjukkan beberapa kelemahan yang cukup jelas, terutama dalam hal transisi bertahan, koordinasi pressing, dan kurangnya variasi dalam build-up. Padahal Indonesia kini memiliki pemain-pemain muda berkualitas yang bermain di Eropa dan seharusnya menunjang gaya permainan modern. Identitas permainan yang lebih agresif, lebih cepat, dan lebih inovatif seharusnya dapat diterapkan. Sayangnya pola lama Indra membuat banyak potensi itu tidak dimaksimalkan. Di akhir gelombang kritik ini, publik ini hanya menunggu satu hal, keputusan dari Erick Thohir. Apakah ia akan mempertahankan Indra Syafri ataukah ia akan meninggalkan kritik dua tokoh besar ASEAN dan mencari pelatih baru agar Indonesia bisa bersaing secara maksimal di SEA Games 2025? Apapun keputusannya, yang jelas pertandingan Indonesia vs Mali telah membuka mata banyak orang, mengguncangkan opini publik, dan memunculkan diskusi besar di seluruh kawasan ASEAN. Semua menunggu dan semua memperhatikan langkah selanjutnya.